besar ya, dan itu menerpa sebuah kawasan yang sangat rentan, di mana di situ ada sebuah kawasan permukiman padat dengan aset perekonomian yang tinggi. Jika terjadi tsunami tentu akan menyebabkan kerugian yang besar. Maka inilah pentingnya kita menata ruang pantai agar saudara kita jika berada di pantai rawan tsunami sebaiknya tidak membangun permukiman, tempat usaha di tempat yang nempel-nempel pantai. Artinya kita harus memberi ruang buffer atau penyangga di situ untuk limpasan tsunami, sehingga sebaiknya Ya, membangun usaha tempat tinggal agak menjauh dari pantai, Mbak. Itu ya. tata ruang yang harus kita wujudkan sehingga kita bisa aman dari tsunami. Untuk informasi bagi masyarakat yang ada di pinggiran pantai juga, Pak, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi sebetulnya tanda-tanda alam jika akan terjadi gempa atau tsunami yang bisa kita perhatikan tuh apa aja sih, Pak? Eh, Sebenarnya cukup sulit, Mbak, karena Hmm, ada beberapa gejala namun tidak cukup konsisten ya. ya, Namun ada beberapa tanda yang bisa kita ketahui bila akan terjadi gempa besar di zona megatrust itu eh, biasanya diawali dengan gempa pendahuluan atau gempa hmm, pembuka yang karakteristiknya sedang kecil dan mengklaster dan itu terus menerus bisa muncul sebelum terjadi gempa besar. Ini bisa kita pantau dan nanti bisa kita informasikan kepada masyarakat. Kemudian oke. beberapa contoh lain juga peningkatan keaktifan ini bisa dipantau dan kemudian sebarannya juga bisa kita petakan dan kita bisa informasikan, Mbak. Oke, Pak Daryono, BMKG sendiri kan sudah mengembangkan yang disebut dengan sistem peringatan dini tsunami dan ini katanya akan dites Oktober mendatang ya Pak dalam event. Nah, bisa dijelaskan cara kerjanya itu seperti apa sih Pak Daryono dan apa lagi inovasi yang akan dilakukan oleh BMKG dalam rangka memitigasi terjadinya gempa besar atau tsunami ini, Pak Daryono? Iya, jadi BMKG sejak tahun 2008 itu sudah mengoperasikan sistem peringatan dini tsunami Indonesia yang dikenal sebagai INATIUS atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Jadi sistem ini terdiri dari sistem monitoring yang mana kita memasang sebaran seismograf seluruh Indonesia dan saat ini kita sudah mengoperasikan lebih dari 370 seismograf dan ini sudah cukup cukup memenuhi syarat untuk mengoperasikan sebuah peringatan dini tsunami. Kemudian Hmm, kita membangun sistem processing di mana kita menentukan pusat gempa, kedalaman, dan potensi tsunami-nya, apakah itu berpotensi atau tidak. Kemudian kita juga membangun penyebaran luasan eh, sistem penyebaran luasan informasi gempa dan peringatan dini tsunami. Jadi ketiga sistem ini sudah kita bangun dan sudah hmm, mapan. hmm, Sedangkan untuk wilayah Jawa saja kita sudah sudah membangun warning system itu sebanyak lebih dari 150 lokasi. Kemudian kita juga sudah memasang sinyal tsunami di selatan Jawa itu 13 lokasi. iya, Kemudian kita juga memberikan edukasi terkait dengan bagaimana rantai peringatan dini tsunami harus dipahami oleh stakeholder dan bagaimana cara mengaktifasi dini tsunami. Semua itu kita siapkan dan kita ajarkan kepada BPBD dan kita memiliki sebuah program yang disebut sebagai sekolah lama gempa. Itu hmm, gunanya untuk mengedukasi BPBD di seluruh pantai rawan tsunami dan yang pesertanya mencakup pemangku kepentingan, iya. masyarakat, tokoh masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi, Mbak.